Sejenak mereka saling melotot satu sama lain. Kalau bukan amanah dari bapakku, sudah kutenggelamkan kau jauh-jauh hari, Rif. Tunggu di sini kalian berdua, dan jangan kemana-mana. Dito bilang kepada Pak Demu, kalau kau ingin menginap di rumahku. Ucap Pak Prianto, yang langsung pergi meninggalkan ruangan. Sedangkan Arif hanya tersenyum kecut. Apa yang akan dilakukan Pak Prianto, Rif? Tanya Dito takut-takut. Arif menoleh kepada Dito. Keluargamu benar-benar mengerikan, Rif. Ucap Dito yang kagum. Ya, menurutku Pak Prianto akan mencoba memberitahu warga kalau Pak Dirman sudah meninggal. Dia kepala desa. Dengan mudah bisa memberikan alasan yang lebih masuk akal daripada kita. Sekarang kita tunggu di sini dan menunggu kabar selanjutnya, ucap Arif. Mengerti, Dito segera menyambar rokok dan langsung membakarnya. Lama mereka menunggu. Tidak ada candaan yang keluar dari mulut keduanya. Dito sedari tadi juga hanya terdiam dan melamun. Apa akhirnya aku akan mati seperti mereka, Rif? Kata Dito yang memandang jauh ke depan. Entah kenapa semua terjadi padaku. Pernikahanku yang gagal, Dinda yang pergi meninggalkanku, dan sekarang nyawaku terancam karena alasan yang tidak ku ketahui. Arif memandang Dito cukup lama. Tidak ada yang perlu ditakutkan dari kematian. Tapi kalau bisa memilih, aku memilih untuk mati dengan cara yang wajar. Dan kalau ada orang yang berusaha membunuhku, aku akan melawan sekuat tenagaku, kata si Arif. Dito menolehkan kepalanya. Kini Arif melihat dengan jelas kalau ada air mata di bola mata milik laki-laki yang ada di sampingnya. Tidak mau melihat kelemahan seseorang, Arif memalingkan wajahnya. Dia tahu apa yang sedang dirasakan oleh temannya. Ya, setidaknya kalau kau mati duluan, bisakah kau menyampaikan salam dariku untuk kedua orang tuaku? Ujar Arif dengan polos. Bangsat kamu, Rif, empat Dito. Sejenak mereka saling pandang dan terkekeh bersamaan. Tepat pukul 5 sore, kembali mereka mendengar ada suara motor yang berhenti di depan rumah. Jantung Dito berdebar dengan kuat, takut mendengar informasi yang dibawa Pak Prianto. Terdengar pintu yang terbuka dan langkah kaki yang mendekat ke arah mereka. Pak Prianto tidak mengatakan apapun. Dia terus saja menatap Arif dan Dito bergantian. Dalam 2 hari ini, ada 2 mayat yang ditemukan dengan kondisi yang sangat tidak wajar, ucap Pak Prianto dengan gusar. Dito dan Arif tidak menjawab. Kini warga desa akan semakin heboh dan panik. Kalian tahu apa yang aneh dengan kematian Pak Dirman? Mereka hanya menggeleng karena benar-benar tidak memperhatikan kondisi terakhir dari jasad Pak Dirman. Alat kelaminnya menghilang, kata Pak Prianto dengan helaan nafas panjang. Dito yang mendengar itu benar-benar shock. Apanya yang hilang? Tanya Dito dengan suara nyaring. Si pembunuh sengaja memotong kemaluan Pak Dirman, jawab Pak Prianto. Aku tahu apa yang kalian pikirkan. Nanti malam, kalian tunjukkan padaku rumah warga yang kalian temui semalam dan antarkan aku bertemu dengan Siti, ujar Pak Prianto yang langsung beranjak masuk ke dalam rumah. Dito memalingkan pandangannya kepada Arif. Kini Arif terdiam, seperti sedang menahan amarah. Mereka bertiga kini telah siap. Jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Kalau ada seseorang yang mencurigakan, jangan segan untuk memukulnya. Jauh lebih baik dia sangat sekarat daripada kalian yang mati. Kita berangkat sekarang,
ucap Pak Prianto. Bagai mendapat komando. Tanpa menjawab pertanyaan Pak Prianto, Dito dan Arif mengikuti laki-laki itu, menembus kabut malam. Aku sudah meminta istriku untuk tidak keluar kamar sebelum aku pulang. Dan kau, apa sudah melakukan apa yang aku minta, Rif? Tanya Pak Prianto saat mereka sudah berjalan masuk ke dalam hutan. Sudah, aku sudah memagari rumah dengan pagar gaib. Tidak ada demit yang bisa masuk. Fokus saja dengan apa yang ada di depan kita, ucap Arif. Tidak terdengar jawaban dari mulut Pak Prianto. Mereka terus saja berjalan, menembus gelapnya malam. Kali ini Dito merasa lebih berani. Entah kenapa, dengan kehadiran Pak Prianto, membuat batinnya sedikit lebih tenang. Setelah beberapa saat, Arif berhenti. Gubuk yang ditinggali Siti sudah nampak. Tidak ada penerangan sama sekali. Bahkan dari jarak jauh, Dito hampir merasakan bau busuk yang muncul dari gubuk itu. Lebih baik kita matikan senter kita. Kalau ada seseorang di sana selain Siti, langsung saja kita hajar orang itu, ucap Arif yang sudah mematikan senternya. Selama ini Dito selalu hidup dengan tenang dan tidak pernah mendekati masalah. Dulu mungkin ketakutannya hanya pada sosok bapaknya yang mirip sekali dengan Pak Prianto. Dengan tatapan tajam dan tidak banyak bicara. Bahkan sempat Dito bertanya kepada Sinta, kenapa mau menikah dengan manusia berdarah dingin seperti Gunawan. Tersadar dari lamunannya, Dito juga ikut mematikan senter yang ia pegang. Jantungnya berdetak dengan keras, menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Tanpa ada yang mengomando, mereka bertiga serentak berjalan menuju ke arah gubuk. Sesampainya di depan gubuk, suasana terlihat begitu tenang. Bahkan tidak ada suara pergerakan atau suara Siti yang meracau tidak jelas. Ada sesuatu yang aneh. Kalian bersiaplah, ucap Arif. Belum juga dia mendorong pintu kayu. Tiba-tiba saja, ada angin yang berhembus dengan kencang. Hawa di sekitar mereka berubah menjadi lebih mencekam. Dito merasa dirinya sedang dilihat oleh ribuan mata. Sempat Arif memandangi sekitar gubuk. Dari keremangan, Dito bisa melihat seringai yang muncul dari bibir Arif. Sedangkan Pak Prianto tetap terlihat tenang, tapi waspada. Kini Arif sudah membuka pintu gubuk. Wanita itu sudah tidak ada. Kita terlambat, ucap Arif sambil membalikan badannya. Maksudnya, Siti sudah pergi? Tanya Dito yang juga mengecek dengan melongokkan kepalanya ke dalam gubuk. Kemana kira-kira wanita itu pergi, Rif? Tanya Pak Prianto menatap Arif dengan tajam. Hanya ada satu kemungkinan. Dia sedang berada di desa. Jawab Arif yang langsung melangkah buru-buru kembali ke arah desa. Namun baru saja dia berjalan beberapa meter, ada seseorang yang tengah berdiri di depan mereka. Nampak Siti dengan rambut awut-awutan, berdiri mematung, melihat mereka. Terdengar juga suara senandung lirih. Siti, ucap Pak Prianto. Suaranya terdengar sedikit gemetar. Pak Prianto mencoba mendekat ke arah Siti, namun langsung dihadang oleh Arif dengan merentangkan tangannya. Tunggu Pak De, ada sesuatu yang aneh. Benar pikir Arif, ada sesuatu yang aneh. Dia memang tidak bisa merasakan atau melihat hal gaib. Tapi saat ini, tangan Siti sedang mencengkram sesuatu. Apa yang sedang dipegangnya, Rif? Tanya si Dito sambil meletakkan tangannya di bahu Arif.
Aku tidak tahu, Dit, tapi sosok yang semalam kita lihat sekarang ini sedang menatap nyala kepada kita, ujar si Arif. Maksudmu, Siti kesurupan? Tanya Pak Prianto, yang juga tengah memandangi Siti dengan serius. Bukan hanya kesurupan, tapi tubuh dan juga pikirannya sudah dikendalikan oleh makhluk. Belum juga Arif selesai bicara, angin kembali berhembus dengan kencang. Bahkan pohon-pohon yang ada di sekitar mereka bergoyang-goyang dengan cepat. Dito sedikit tersentak. Kini Siti berjalan ke arah mereka, sangat pelan dan terus saja mengucap sesuatu yang sama. Wadone wis siap, Jokone wis dicepake. Siti terlihat berhenti. Jantung Dito berdebar dengan keras sekali. Bahkan mungkin Arif juga merasakan kalau tangannya juga gemetar. Jelas sekali, sosok Siti yang ada di hadapannya saat ini bukan seperti Siti yang kemarin malam dia lihat. Hingga tiba-tiba saja, dia berlari menerjang. Mereka semua kaget. Bahkan Pak Prianto sampai teriak karena tidak menyangka Siti bisa berlari secepat itu. Apa itu, Rif? Ucap Dito gemetar terengah-engah, menjauhi sosok Siti yang terus saja menembang. Sialan, kalian bilang kalau dia tidak bisa berjalan normal. Kenapa Siti bisa berlari secepat itu? Dan lihatlah apa yang dia bawa, ucap Pak Prianto yang sudah berada di samping mereka. Ini gila, sudah tidak masuk akal. Seharusnya kita membawa warga desa. Dito sekarang bisa melihat dengan jelas apa yang dipegang oleh Siti. Nampak sekali benda itu terlihat menggelambir dan berbau sangat amis, bercampur bau busuk yang menusuk. Ari-ari bayi, ucap Arif dengan datar. Tidak ada gunanya lagi di sini. Kita harus segera kembali ke desa. Kita cari bantuan, ucap Pak Prianto. Namun perkataannya terputus. Srek, dek. Jantung Dito langsung mencelos. Suara langkah itu mengingatkan dirinya kepada Ningsi. Srek. Sekali lagi suara itu terdengar dengan jelas, berasal dari arah samping mereka. Dito yang pertama kali melihat sosok itu. Ningsi tengah berjalan menyeret kakinya dengan kain jarit yang melilit lehernya. Belum lagi bentuk rupanya yang mengerikan. Mata melotot dan lidah yang terjulur keluar. Astagfirullahaladzim, ucap Pak Prianto, yang juga sudah melihat Ningsi berjalan mendekat ke arah mereka. Sekarang Dito dan Pak Prianto terfokus kepada Ningsi, sedangkan Arif masih terus saja memandang Siti yang ada di depannya. Pak, apa yang harus kita lakukan, Pak? Ucap Dito dengan gagap. Dirinya benar-benar ketakutan saat ini. Jangan tanya aku, Dit. Aku juga tidak tahu harus berbuat apa jika sedang berhadapan dengan setan, kata Pak Prianto. Kini nada suaranya juga terlihat bergetar. Rif, panggil Pak Prianto yang masih saja memandangi sosok Ningsi. Namun belum sempat Arif menjawab, Dito merasakan ada sesuatu yang menyentuh pundaknya. Tidak mungkin itu tangan dari Pak Prianto maupun Arif. Telonjak Dito langsung menengok ke belakang. Dit, tolongin Bapak, Dit. Astagfirullah, teriak Dito kencang yang langsung berlari menuju ke arah hutan. Sedangkan dalam waktu yang bersamaan, Siti juga berlari menerjang si Arif. Dit, teriak Arif yang menyadari kalau Dito berlari meninggalkan mereka. Goblok, umpat Arif dengan keras yang masih mencoba untuk melepaskan cengkeraman tangan Siti.
Berkali-kali kedua laki-laki itu berusaha melepaskan Siti dari atas tubuh Arif. Tapi seolah tenaga yang dimiliki oleh Siti benar-benar kuat sekali. "Pade, kejar Dito sekarang. Jangan sampai dia sendirian," ucap Arif terengah-engah. "Tapi Rif," tanya Pak Prianto dengan ragu. Dia tidak bisa meninggalkan keponakannya di sini sendirian saat diserang oleh orang gila seperti Siti. "Cepat, Pade," bentak si Arif. Mau tidak mau, Pak Prianto bergegas berdiri dan berlari menyusul si Dito. Dito terengah-engah. Dia benar-benar ketakutan. Jantungnya merasa mau lepas. "Sial, di mana ini?" ucap Dito yang baru menyadari kalau dia berlari terlalu jauh dari Arif dan juga Pak Prianto. Srek! Dito langsung menoleh. Jelas sekali, ada sesuatu yang sedang berjalan di belakangnya. "Sial, sial," ucap Dito merutuki kebodohannya. Tidak mau berlama-lama di tempatnya berdiri, Dito mencoba kembali melangkah. Tanpa ada penerangan, dia terus saja mencoba menyibakkan semak-semak yang ada di depannya. "Adit!" Sayup-sayup Dito mendengar seseorang yang sedang meneriaki namanya. Sedikit merasa lega. Baru saja dia ingin membalas suara itu. Tiba-tiba saja, ada sesuatu yang menghantam keras tengkuk Dito, dan semua menjadi gelap. Dito berbaring dengan mata masih terpejam. Kepalanya terasa begitu berat. Ada perasaan yang mengalir ke dalam batinnya, yang membuatnya tidak nyaman. Dito mencoba mengingat-ingat kenapa perasaan menyesakan ini masih terus hadir di dalam batinnya. Ingin rasanya dia terbaring di atas tempat ini, di atas kasur yang begitu empuk dan nyaman, melupakan semua permasalahan yang tengah dihadapinya. Lambat laun Dito teringat kalau semalam dia tengah berlari ke arah hutan dan ada sesuatu yang memukul bagian belakang kepalanya. Mengerjapkan mata berkali-kali, Dito mencoba untuk membuka matanya yang masih begitu berat. Kini Dito tahu kalau dia sudah berbaring di atas kasur di dalam kamar bekas ayahnya. "Sudah bangun, Dit," ucap suara yang sangat Dito kenali dan rindukan. "Ibu," ujar Dito dengan parau, dan masih saja memandang Sinta dengan tatapan keheranan. "Kok ibu ada di sini?" tanya si Dito. "Iya, semalam nenek menghubungi ayahmu, jadi kami langsung bergerak ke sini." "Bagaimana kondisi kamu, Dit?" jawab Sinta dengan datar, dengan tatapan yang tajam ke arah Dito. Ini baru pertama kalinya Dito melihat ibunya menatapnya seperti itu. Dito tidak apa-apa, Bu." "Bagaimana Dito bisa sampai di sini, Bu? Seingat Dito, semalam Dito pingsan di tengah hutan," kata Dito mencari penjelasan, mengabaikan keheranannya. "Untungnya Pak Kades menemukanmu, Nak, dan langsung membawamu ke sini. Sudah, sekarang kamu istirahat dulu," kata Sinta dan langsung beranjak keluar kamar. Dito masih ingin mendengar penjelasan dari ibunya, tapi kepalanya begitu pusing. Sesekali dia meraba bagian belakang lehernya yang masih terasa kaku. Tidak kuat untuk bangun, Dito kembali merebahkan tubuhnya dan menutup matanya. "Pulang, Dit." Seketika Dito membuka mata, celingukan mencari sumber suara yang baru saja dia dengar. "Arif," batin si Dito. Ya, jelas sekali. Itu adalah suara milik Arif. Tapi sekarang di kamarnya tidak ada siapapun. Pelan-pelan Dito mencoba beranjak dari tempat tidurnya, penasaran dengan suara-suara yang muncul dari arah luar. Saat membuka pintu kamar, Dito tercengang. Seluruh anggota keluarganya
sudah duduk di ruang keluarga rumah Nek Harjo. Semua nampak tersenyum saat melihat Dito. "Bang, Bang Dito sudah sembuh?" tanya Nisa yang langsung berdiri menghampiri si Dito. Iya Nis, sudah. Nisa kok sudah sampai sini? Kangen sama abang ya?" tanya Dito dengan gemas, sambil mengusap-ngusap kepala Nisa. "Dit, duduk sini." Melihat ke arah sumber suara, Dito tidak berani menolak. Jika ayahnya sudah meminta sesuatu, berarti itu adalah perintah yang mutlak dan harus dikerjakan. "Iya ya," jawab Dito yang langsung berjalan menuju sofa ruang keluarga. "Kenapa kamu tidak cerita sama ayah atau ibu?" tanya Gunawan dengan lembut. Dito keheranan. Sejak kapan Gunawan ayahnya mengeluarkan nada suara lembut seperti itu? Dito tidak mau membuat kalian kepikiran ya," jawab Dito terbata. Sebenarnya Dito merasa bahagia karena bisa berkumpul dengan keluarganya di rumah Nek Harjo. Akan tetapi, entah kenapa pikiran Dito justru melayang ke arah Arif dan Pak Prianto. Terlebih saat ini sesuatu yang membuat Dito keheranan dengan perilaku kedua orang tuanya. "Kenapa Dit? Kok melamun?" ucap Gunawan yang sedang memerhatikan si Dito. Arif dan Pak Prianto bagaimana ya? Semalam Dito pergi bersama mereka ke hutan. Mereka baik-baik saja kan?" tanya si Dito. Seketika raut wajah mereka berubah. Yang awalnya tersenyum bahagia, tiba-tiba saja menjadi murung. "Ya?" tanya Dito sekali lagi. Dito mengedarkan pandangannya. "Ada kejadian apa saat Dito pingsan tadi ya?" tanya Dito kepada siapapun yang ada di sana. "Arif ditemukan meninggal," ucap Pak De Marwanto. Dito terdiam, memandang Pak D-nya dengan tatapan kebingungan. Pak D jangan bercanda. Semalam Dito lihat dia masih sehat kok," kata Dito yang masih tidak percaya dengan ucapan Pak D-nya. "Kamu yang sabar ya Dit. Memang mungkin ini sudah takdirnya. Semalam setelah Pak Kades membawamu ke rumah, dia meminta bantuan warga untuk pergi ke dalam hutan. Saat mereka tiba di depan gubuk, Arif sudah ditemukan meninggal dengan luka sayatan di tubuhnya," jelas Nek Harjo. Dek, seketika perasaan Dito menghilang. Ada sesuatu yang jauh turun ke dasar perutnya. Tidak mungkin Arif meninggal. Batin Dito masih tidak percaya. "Kalian jangan bercanda. Arif tidak mungkin meninggal. Dia orang yang tangguh," kata Dito dengan suara panik. Namun semua wajah di sekitarnya tidak menunjukkan kalau mereka sedang bercanda. "Setelah ini kamu ikut Pak D," ucap Pak D Marwanto. "Kemana Pak D?" tanya Dito yang masih memiliki kecurigaan kepada Pak D-nya. Ingatan bagaimana saat laki-laki ini sedang melakukan ritual masih membekas jelas di ingatan si Dito. "Sudah, ayo ikut saja," ajak Pak D-nya, yang langsung saja berdiri dan menarik tangan Dito. Dia memandangi sekitar. Tidak ada yang mencoba mencegah. Bahkan Sinta malah menampilkan senyum simpul di bibirnya. Tidak bisa menolak. Dito pun mengikuti apa yang ingin ditunjukkan oleh Pak De Marwanto. Mereka kini berjalan menyusuri jalanan desa. Sungguh sangat aneh. Dito tidak melihat seorang pun. Padahal waktu masih menunjukkan sore hari. Hanya saja memang langit terlihat mendung. Mereka terus saja berjalan. Entah kenapa, Dito merasakan perjalanan begitu jauh. Hingga dia sampai sebuah tikungan.
Dada Dito bergetar saat melihat ada bendera berwarna putih yang diikatkan pada sebatang bambu. Kini Dito sudah berdiri tidak jauh dari sebuah rumah. Dito berhenti dan terus memastikan bahwa apa yang dia lihat saat ini hanyalah sebuah halusinasi. "Ayo Dit," ajak Pak Ade Marwanto saat melihat Dito yang justru berdiri mematung. Berjalan pelan-pelan, Dito mencoba untuk menguatkan mentalnya. Suasana di rumah itu sudah ramai dengan orang. Setiap pandangan yang Dito lihat adalah kemurungan dan kesedihan. "Dit," ucap Pak Prianto saat melihat keberadaan si Dito di depan pintu rumahnya. Seketika Pak Prianto memeluk si Dito. "Maafkan Arif kalau selama ini dia punya salah sama kamu, Dit," ucapnya dengan parau. Tidak ada jawaban yang keluar dari mulut Dito. Ia mencoba untuk masuk ke dalam rumah. Di sana hanya ada beberapa orang. Belum juga dia melangkah menuju sosok yang tengah terbujur kaku di tengah ruangan. Tiba-tiba saja, jantungnya berdebar dengan keras. "Ningsih!" gagap Dito saat melihat wanita yang sedang berjalan dari arah dapur. "Kenapa, Dit?" tanya Pak Ade yang keheranan dengan sikap Dito. Itu Pak Ade, Ningsih," kata si Dito sambil menunjuk ke arah wanita yang sudah beberapa meter di depannya. "Iya, itu Ningsih. Memangnya kenapa?" Sekali lagi Pak Ade Marwanto bertanya. Namun Dito menggelengkan kepalanya. "Tidak mungkin. Ini pasti mimpi," ucap Dito sambil memukuli pipinya sendiri. "Dito, kamu kenapa?" tanya Pak Ade Marwanto kebingungan. "Ningsih Pak Ade, itu Ningsih. Dia sudah mati. Itu setan Ningsih," ucap Dito yang panik sambil mencoba untuk mundur menjauhi si Ningsih. Sedangkan Ningsih hanya menoleh kebingungan ke arah sekitar. "Sadar Dit, sadar," kata Pak Ade Marwanto sambil memegangi Dito. Takut kalau kematian Arif membuat Dito shock dan berpikir hal yang tidak-tidak. Sedangkan Dito masih tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Tapi semua terasa nyata. Bahkan saat dia menempukkan tangannya di pipinya, juga terasa perih. Yang berarti memang semua ini bukanlah mimpi. "Mas Dito kenapa? Sebentar, saya ambilkan minum dulu ya," ucap Ningsih yang kembali beranjak menuju ke arah dapur. Mendengar itu, Dito langsung menolehkan kepalanya ke arah Pak Ade Marwanto. "Pak Ade, ini sebenarnya ada apa Pak Ade?" tanya Dito kebingungan. "Apanya yang ada apa, Dit? Pak Ade tidak paham dengan ucapanmu," kata Pak Ade yang juga masih kebingungan. "Pak Ade lihat sendiri kan, kalau beberapa waktu lalu Ningsih sudah meninggal. Dia gantung diri di kasur dapur rumahnya," tanya Dito dengan nafas memburu. Pak Ade Marwanto jelas sekali melihat Dito dengan pandangan khawatir, sekaligus prihatin. "Assalamualaikum." Sontak Dito langsung berpaling. Kekagetannya tentang Ningsih belum hilang. Kini di depannya ada Pak Dirman. "Loh, Pak Dirman?" tanya Dito gagap tidak percaya dengan apa yang dia lihat. "Iya Mas, maaf. Saya ke Pak Kades dulu," ucap Pak Dirman sambil berjalan menuju ke arah Pak Prianto. Dito mengikuti arah kemana Pak Dirman melangkah. Dia benar-benar bingung dengan apa yang sedang terjadi. Melihat keadaan Dito, Pak Ade Marwanto menuntun Dito ke ujung ruangan. Kini Dito sudah duduk di salah satu ujung ruangan. "Ini minumnya Mas," ucap Ningsih yang menaruh segelas teh hangat di depan Dito.
Melihat Ningsi yang sudah ada di dekatnya, Dito terlonjak kaget. Merasa sikap Dito yang aneh, Ningsi mencoba untuk duduk di sebelahnya. Dia mengira sikap Dito yang aneh karena sedih kehilangan temannya. Ningsi tahu Mas Dito dekat dengan Mas Arif. Mas Dito pasti shock mendengar berita tentang Mas Arif. Tapi Mas Dito harus ikhlas ya Mas, ucap Ningsi mencoba untuk menghibur si Dito. Tanpa menunggu jawaban dari Dito, ia kembali beranjak dan duduk di sebelah Mbok Sarmin. Sudah beberapa waktu Dito terduduk. Dia masih tidak bisa mencerna apa yang tengah terjadi. Kini seluruh anggota keluarganya juga sudah berada di rumah Pak Prianto. Beberapa kali Sinta meminta Dito untuk pulang saja jika memang tidak nyaman berada di sini. Lebih baik pulang. Kamu pulang saja kalau tidak nyaman di sini, Dit, ucap Sinta. Dito belum lihat Arif, Bu. Dito pengen lihat Arif untuk yang terakhir kalinya, ucap Dito yang matanya mulai memanas. Ingatan tentang pertemanan singkat mereka sungguh membekas di kepala Dito. Tidak usah, lebih baik kamu pulang sekarang ke rumah nenek, ucap Sinta dengan tegas, dengan tatapan tajam. Tapi Dito mau lihat Arif, Bu. Sebentar saja, kata Dito yang sudah mau beranjak dari tempat duduknya. Namun belum juga dia berdiri, Sinta sudah memegangi tangan Dito dan memintanya untuk duduk. Kenapa, Bu? Tanya Dito keheranan. Sudah, tidak usah. Sekarang kamu pulang ke rumah Nek Harjo, ucap Sinta dengan tegas. Tetapi Dito tidak mau. Walau dia baru sebentar berteman dengan Arif, tapi Dito merasakan kalau Arif sudah seperti saudaranya sendiri. Kini semua pasang mata melihat ke arah Dito. Tatapan mereka sungguh tidak bisa dibayangkan. Semua melotot. Bahkan Pak Dirman hampir terlihat marah. Pulang, pulang, pulang. Serempak mereka semua mengatakan hal yang sama. Bahkan Sinta dan seluruh anggota keluarganya juga mengatakan hal serupa. Gaung suara yang ditimbulkan oleh paduan suara orang-orang ini begitu membuat Dito kebingungan. Nafas Dito terengah. Dia berusaha untuk menutup telinga dan menjernihkan kepalanya. Tapi tetap saja, semua pandangan warga dan juga suara itu membuat Dito hilang arah. Hingga tiba-tiba saja, semua berhenti dan bersambung. Apakah yang sebenarnya terjadi pada Dito? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Jadi untuk kalian, saya mohon tetap stay di channel ini. Sampai bertemu di part yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.